Selamat siang. Hari ini kita memulai perkuliahan tentang fisika mekanika. Untuk itu, kita akan berikan informasi apa saja yang harus kita pelajari ya. Mata kuliah yang akan kita tempuh dalam semester ini adalah fisika mekanika panas ya. Kode mata kuliahnya NJ 60005656775 semester Gasal 2021 sampai 2022. Jumlah SKS 3 SKS. Dosen pengampu Widya Nursianto. Ya, nama saya Widya Nursianto, alumni Fisika UI S1 83, S2 93, dan S3 2014. Ya, jadi saya alumni Fisika UI dari S1 sampai S3. Email saya widyanursianto@gmail.com. HP saya 081591202220. Nah, ini informasi tentang saya ya. Jadi dalam mekanika panas, fisika mekanika dan panas ini ya, kita akan pelajari selama 14 kali pertemuan ya. Nah, mengapa perlu belajar fisika? Ya, tentu saja akan membuat Anda berpikir logis ya, bernalar ya. Jadi dalam mempelajari ilmu fisika itu kita dilatih memikirkan kenapa seperti itu ya, sehingga Anda bisa bernalar logis. Karena apa? Di dalam belajar fisika itu kita akan memahami gejala-gejala alam, yaitu jadi sehingga Anda bisa menguasai tentang konsep-konsep gejala-gejala alam ya. Dan selanjutnya kita bisa belajar aspek fisika yang ada di dalam kegiatan kita sehari-hari ya. Peristiwa kita sehari-hari itu banyak menyangkut dengan aspek fisika ya. Dan fisika merupakan dasar dari teknologi. Nah, saat ini Anda akan belajar dalam bidang teknologi, baik itu mesin, industri, dan perkapalan ya. Jadi tentu saja background yang Anda akan pelajari itu juga mengacu pada ilmu dasar fisika ya. Nah, kenapa Anda belajar fisika itu? Sehingga memperdalam keilmuan Anda nanti dalam bidang mesin, dalam bidang perkapalan, dalam bidang industri, itu Anda terinspirasi untuk melakukan kreativitas dan inovasi ya. Jadi jangan Anda merasa, oh saya kan belajarnya teknik, gak perlu itu fisika. Nah, kita lihat ini fisika adalah dasar dari teknologi ya. Jadi Anda silahkan belajar ilmu fisika itu sebagai modal awal Anda bisa terinspirasi untuk berkreasi dan inovasi dalam bidang yang Anda tekunin sekarang ya. Nah, tentu saja setelah terinspirasi ya, Anda bisa menerapkan atau mengaplikasikan fisika ke dalam ilmu Anda ya. Baik, ini sekilas
penjelasan mengapa Anda perlu belajar fisika, ya, yang terutama adalah merupakan dasar dari teknologi yang akan Anda pelajari selama ini nantinya, ya. Ya, Anda tidak perlu khawatir untuk bertanya dalam pembelajaran sekarang ini. Ketika Anda tidak mengerti, silahkan nanti Anda melakukan pertanyaan-pertanyaan, membuat pertanyaan, nanti akan dijawab oleh teman-teman Anda yang sudah memahami, dan saya akan meluruskan jika ada yang salah konsep, dan saya akan berpikir kalau itu logis, ya. Dan Anda generasi muda yang kritis, saya tidak akan merasa bahwa saya sudah mempunyai gelar S3 sedangkan Anda baru belajar. Itu hilangkan pemikiran seperti itu, ya. Jadi bisa saja saya salah konsep dan Anda bisa meluruskan. Jadi dalam belajar itu adalah kita ingin mendapatkan sesuatu yang valid, ya. Tidak boleh ada pemahaman yang keliru. Jadi baiklah, kita akan belajar bersama-sama di dalam 1 semester ini tentang fisika mekanika panas ini, untuk semuanya pada clear dalam satu pemahaman yang sama, ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai Anda merasa minder dengan saya sudah memiliki gelar akademis S1, S2, S3, Anda baru masuk jenjang S1. Itu jauhi semua, ya. Saya tidak akan marah dan tidak akan memperkecil ide Anda yang seperti itu. Dan kalau kita berdebat, silahkan, tapi jangan sampai sesuatu akan menjadi berlarut-larut debatnya, tapi kita berpegang sebagai ilmuwan, ya, akan mencari suatu kebenaran yang hakiki. Ya, baik. Selanjutnya kita bagi di sini hanya ada 14 pertemuan. Nanti di dalam slide berikutnya ini akan saya tambahkan, ya. Jadi di sini ada sebetulnya 16 termasuk UTS dan UAS ini. Jadi 7 pertemuan sebelum UAS dan 7 pertemuan sebelum 7 pertemuan sebelum UTS dan 7 sebelum UAS, ya. Jadi ini Anda bisa perhatikan seperti ini, dan apa yang akan dinilai dalam proses pembelajaran ini, yaitu tugasnya adalah dinilai 20%, kuisnya 20%, UTS 30 dan UAS 30. Ini pembagian presentasi dari apa yang Anda akan jalani selama 1 semester. Nanti rinciannya akan kita lihat juga, ya. Jadi seperti itu. Ini uraian yang tadi sudah kita tampilkan di depan tadi. Sebelum ini kita ulangi, tapi ditambahi dengan waktunya kapan, ya. Jadi mulai besok, hari ini 31 Agustus 2021 itu kita mulai dari bab 1 sampai 3, ya. Jadi ini adalah ringkasan dari slide sebelumnya, ya. Nah, ini penjelasan tentang tadi bahwa ada 100% mulai dari tugas, mulai dari kuis, ya, mulai dari seterusnya. Nah, tapi di dalam tugas itu atau dengan kuis
UTS itu kita tidak mengacu pada uraian teman hanya tugas, tapi ada capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi ini ada 6 capaian mata kuliah itu dalam mekanika panas ini. Yang pertama CPMK 1 tentang besaran dan vektor ya. Yang CPMK 2 tentang kinematika atau gerak yang tidak dipengaruhi oleh gaya. Ya, CPMK 3 itu dinamika, yaitu gerak yang dipengaruhi oleh gaya. Dan keempat adalah energi dan momentum. Yang kelima adalah gerak periodik, gerak melingkar ya, dan gelombang serta bunyi. Yang CPMK 6 itu adalah panas. Jadi ini pembagian dari yang tadi tugas, kuis, dan itu dikelompokkan ya, jadi seperti ini. Nah, apa yang dimaksud dengan CPMK 1 sampai 6 ini ada penjelasannya di bawah ya. Oke. Nah, ini yang akan Anda dapatkan di dalam penilaian ya. Jadi yang pertama adalah kuis, yaitu ketika Anda sudah memasuki minggu keempat ya, itu diadakan kuis. Ada 2 soal yang diujikan ke Anda, yaitu CPMK 2 dan 3 masing-masing bernilai 5%. Misalnya kalau Anda dapat mengerjakan dengan tidak ada salah, berarti 100 nilainya, maka Anda mendapatkan poin 5% dari 100, jadi 5 ya. Jadi nanti akan dikumpulkan per persentase yang ada di sini ya. Itu Anda bisa pelajari seperti ini ya. Jadi ada kuis bersama, ada ujian tengah semester, ada kuis mandiri. Yaitu kuis mandiri ini adalah kuis yang akan saya berikan soalnya sendiri. Kalau kuis bersama itu akan dibuatkan soal dari tim dosen ya. Kalau yang mandiri ini adalah soal yang dari saya sendiri ya. Jadi seperti itu ya. Jadi tugas mandiri atau kelompok ini nilainya 20% ya, seperti itu ya. Selanjutnya, buku acuan yang kita pakai itu ada 3 macam, tapi yang kita pakai yang adalah nomor 1 ini, Haliday-Resnick dan Walker. Judulnya adalah Principles of Physics edisi ke-10 ya, tahun 2014. Yang kedua itu survei dengan judul Physics for Scientists and Engineers edisi ke-7. Dan yang terakhir, Anda bisa pelajari buku Gian Colli dengan judul Physics for Scientists and Engineers edisi 4 ya, atau edisi yang terbaru boleh, silahkan. Jadi bukunya sebetulnya pegangannya adalah Haliday-Resnick ya. Oke. Nah, untuk kisaran nilainya Anda bisa menebak atau memprediksi Anda dapat apa ya. Jadi untuk mendapatkan kategori A itu rata-rata semuanya tadi jumlah antara tugas, kuis, dan UTS UAS-nya itu kalau dijumlah mendapatkan nilai 85 atau lebih, Anda mendapatkan kategori nilai A nilainya ya, dan seterusnya. Anda bisa hitung sendiri nanti ya. Nah, selanjutnya, selain ada tugas mandiri yang setiap hari pertemuan itu ada PR, itu tugas mandiri ya. Jadi Anda latihan sendiri. Nah, ada juga tugas kelompok. Nah, daftar kelompoknya itu per hari ini saya lihat di SIAK NG, mata kuliah Fisika Panas 9 ini jumlah mahasiswanya ada 42 mahasiswa ya, terdiri dari mahasiswa teknik mesin 17, teknik perkapalan 24, dan
teknik industri 1 mahasiswa. Ini masih ada perkembangan nanti ya, tidak ini, jadi kita akan patokan di sini, tapi nanti berkembang ya selama 2 kali pertemuan biasanya ada perubahan ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini ada 42 mahasiswa ya. Jadi dengan demikian kalau kita buat setiap kelompok 5 mahasiswa anggotanya, maka kalau 42 itu saya anggap 8 kelompok ya, dimana 5 kelompok untuk teknik mesin, teknik perkapalan dan industri, kalau dijumlahkan dan 25 dibagi 5 adalah 5 ya, jadi 5 kelompok. Sedangkan yang teknik mesin, karena 17 dibagi 5 adalah 3 kelompok ya, tapi ada lebih 2, sehingga 1 beranggotakan 5 dan 2 anggotanya 6 ya. Nah, untuk kelompoknya itu silakan Anda mencari anggotanya masing-masing sendiri ya. Jadi ini adalah guidance saja, tapi silahkan Anda cocok dengan teman siapa yang ingin menjadi satu grup ya, entah itu karena sama teman SMA atau dekat rumah atau segala macam. Pokoknya yang penting kelompok ini harus membuat kerja yang bersinergi, artinya tidak dikuasai satu orang ya, tapi semua harus ada kerjasamanya ya. Nah, apa yang akan Anda lakukan dalam tugas kelompok ini ya, itu karena ada 5 CPMK ya, CPMK 1 besaran itu nggak usah lah, ada CPMK 2, 3, 4, 5, 6, maka setiap kelompok ini menyiapkan 5 video animasi tentang CPMK ya. Nah, sebisa mungkin satu video itu ada 2 contoh animasi yang Anda pilih, kalau bisa sesuai dengan pendidikan teknik yang Anda pelajari ya. Jadi Anda sudah mulai belajar aplikasi dari mempelajari fisika mekanika panas untuk Anda bayangkan, oh bisa dipakai di bidang yang Anda pelajari nantinya ya. Itu maksudnya supaya Anda bisa membuat rangkuman teorinya, terus bagaimana ada sesuatu yang bisa aplikasikan ke bidang Anda ya. Nah, kalau seandainya Anda mendapatkan animasi yang sudah sesuai dengan bidang Anda, nah animasi itu harus Anda beri narasi cara kerja alatnya atau simulasi itu dengan menjelaskan sesuai dengan topik bahasanya, yaitu kalau CPMK 2 itu tentang statika ya, jadi gerak statik ya, gerak yang tanpa adanya gaya misalnya ya, seperti itu. Nah, untuk pembuatan tugas itu harus terlihat kerja sama tim ya. Jadi misalnya kalau Anda mendapatkan suatu narasi yang dalam bukan bahasa Indonesia, Anda harus hapus narasi itu, Anda timpa dengan suara dari tim ya. Nanti pembagian itu bisa saja bergantian ya, menerangkan satu contoh animasi. Jadi kalau satu video ada 2 contoh, berarti ya, sudah ada 2 orang yang bagian narasi bahasa Indonesia ya. Seperti itulah pembagian itu sebisa mungkin disepakati dalam tim itu ya. Jadi ada tim leadernya barangkali ya. Ya, ini dalam tugas kelompok ini membuat melatih Anda
bekerja dalam kelompok ya, dalam tim. Baik, nah ini contoh video animasi yang sebelumnya. Ini adalah kincir angin. Nah, kincir angin geraknya seperti apa? Anda jelaskan. Ini seperti ini apakah ini kan gerak dinamis ya, karena ada gaya angin ya, misalnya seperti itu. Jadi mesin pengolahan untuk energi misalnya ya, ya seperti itu. Ya ada lagi, ini ada roller coaster. Dia bisa jadi dia hanya karena gravitasi ya, tidak perlu ada energinya misalnya ya, seperti itu. Roller coaster prinsipnya seperti apa ya. Jadi seperti ini. Otomotif itu ada shockbreaker, shock absorber. Ini bagaimana prinsip kerjanya misalnya ya. Nah ini sekilas tentang apa yang akan Anda lakukan di dalam tugas kelompok ya. Nah, dalam perkuliahan PJJ ini itu kita lakukan via emas. Mengapa saya pilih ini? Ya saya pikir karena ini situasinya Anda kemungkinan tidak satu kota, misalnya ada yang di tempat daerah masing-masing ya. Jadi tidak harus saya minta Anda selalu hadir di dalam perkuliahan, tapi yang penting Anda harus mengisi daftar hadirnya saja. Kapan saja Anda sudah selesai mengisi daftar hadir dalam periode waktu kuliah ya, misalnya kita kuliah itu pukul 1 sampai pukul 13.30 ya, atau pukul setengah 4 sore. Itu waktu Anda untuk mengisi absensi atau daftar hadir ya. Itu saja. Mau Anda belajarnya nanti terserah, tapi yang penting Anda sudah terwakili bahwa Anda hadir dalam perkuliahan ya. Jadi itu yang membuat saya membuat Anda itu tidak terlalu strict dengan harus hadir ya. Jadi itu Anda dalam proses perkuliahan jarak jauh itu dituntut untuk bisa belajar mandiri. Tapi di dalam belajar mandiri itu ada label yang akan memfasilitasi Anda bila Anda tidak paham, dan itu terjadi diskusi antar yang ada di dalam perkuliahan ini, baik itu teman atau dengan saya ya. Jadi seperti itu. Jadi ini perkuliahannya ada di Emas UI ya. Jadi Anda masuk ke Emas UI ya. Jadi ada 4 pekan pertemuan, 7 di UTS dan 7 di UAS ya. Nah, apa saja isi perkuliahan tiap pekan itu? Yang pertama ya, ada label materi kuliah, diuraikan dulu. Anda baca, oh yang ada di dalam label pekan 1 misalnya membahas tentang besaran satuan dan pengukuran ya, atau vektor juga. Itu akan diuraikan. Nah, di situ akan dilengkapi rekaman video saya yang menjelaskan tentang materi kuliahnya. Nah, saya taruh di YouTube nantinya ya. Anda bisa buka kapan saja ya. Nah, selanjutnya bahan kuliah yang ada di video ini yang PPT itu juga ada di situ, Anda bisa download ya. Dan diskusi kuliah ini ya, sementara dalam 3 semester itu tidak pernah ada diskusi. Nah, saya mungkin ya, kalau Anda mengikuti 3 semester yang lalu selalu kosong, itu ya terserah, tidak masalah gitu, asal Anda memang sudah paham semua ya. Nah, kalau diskusi ini diperlukan, maka ya kita bisa saling share apa pengalaman dalam yang diuraikan di dalam perkuliahan yang sedang berlangsung. Itu silahkan saja, kita akan saling memberi
pemahaman yang sudah kita pahami masing-masing ya. Nah, daftar hadir ini yang tadi sudah saya jelaskan, Anda hanya kirim file PDF tentang identitas Anda, baik itu dari kartu mahasiswa atau kartu tanda penduduk atau SIM. Yang penting merupakan suatu identitas bahwa benar itu adalah Anda yang mengisi daftar hadirnya ya. Dan selanjutnya ini adalah tugas mandiri yang setiap selesai perkuliahan pertemuan 1 berarti ada PR1 ya. Itu Anda akan upload hasil pekerjaan Anda di label perkuliahan yang sama. Jadi misalnya ini tugas PR1, maka di pekan 1 Anda uploadnya ya. Jadi ini waktunya 1 minggu. Jadi minggu ini misalnya membahas tentang besaran satuan dan vektor ya. Nanti minggu depan Anda sudah selesai mengerjakan PR itu, Anda masukkan di label pekan 1, yaitu yang membahas tentang besaran satuan dan vektor ya. Ya, yang terakhir itu bukan pertemuan ke-16, ini adalah pertemuan ke-15. Kalau ke-16 kan saat UAS ya. Jadi pengumpulan tugas kelompok yang 5 video tadi ya, itu Anda upload di pertemuan ke-15 ya. Ini bukan 16 tapi 15. Ya, ini sekedar pemahaman apa yang akan Anda ikuti dalam perkuliahan fisika, mekanika dan panas selama 1 semester atau dalam 14 kali pertemuan dan 2 kali ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ya, demikian penjelasan sekilas. Selamat mengikuti perkuliahan, semoga sukses. Terima kasih.